Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas peristiwa Baiat Aqobah kedua dan jeritan syaitan setelah pembaiatan selesai. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa selama 10 tahun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyeru manusia. Beliau turun sampai ke pasar Ukas dan Majannah, tempat mereka berjualan. Ukas itu nama tempat dekat dengan Makkah. Orang jahiliyah menjadikan sebagai pasar tempat mereka melakukan jual beli. Majannah adalah suatu dataran rendah Makkah jauh beberapa mil. Orang-orang menjadikannya sebagai pasar. Dikutip dari kitab Daulah Islamiyah dan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam jilid 1, ketika musim haji pada tahun ke-12 sejak beliau diutus bertepatan dengan tahun 622 Masehi, rombongan haji dari Madinah datang ke Mekah dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka terdiri dari 75 orang kaum muslim, yaitu 73 laki-laki dan 2 orang wanita. 2 orang wanita itu adalah Nasibah binti Ka'ab Ummi Imaroh, salah seorang wanita dari Bani Mazin bin An-Najjar, dan Asma binti Amru bin Adi, salah seorang wanita dari Bani Salamah yang tidak lain adalah Ummu Mani'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka secara rahasia dan membicarakan tentang baiat yang kedua. Pembicaraannya tidak sebatas masalah dakwah dan kesabaran dalam menghadapi semua kesengsaraan saja, tapi juga mencakup tentang kekuatan yang akan mampu mempertahankan kaum muslim. Bahkan lebih jauh dari itu, yaitu mewujudkan cikal bakal yang akan menjadi pondasi dan pilar pertama dalam mendirikan negara Islam. Beliau membicarakan hal itu kepada mereka dan akhirnya mengetahui kesiapan mereka yang baik, lalu membuat janji dengan mereka agar menemuinya di Aqobah pada tengah malam saat pertengahan hari-hari tasyrik. Beliau berpesan kepada mereka, janganlah kalian membangunkan seorang pun yang sedang tidur, dan jangan pula kalian menunggu orang yang tidak ada. Pada waktu yang telah dijanjikan dan setelah sepertiga awal dari malam telah berlalu, mereka keluar dari penginapannya dengan mengendap-endap dan sembunyi-sembunyi karena khawatir persoalan mereka terbongkar. Mereka pergi ke Aqobah dan menaikinya secara bersama-sama, termasuk 2 orang wanita yang menyertai mereka. Kemudian mereka menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam waktu yang tidak lama, beliau beserta pamannya Abbas yang belum masuk Islam saat itu datang menemui mereka. Pamannya Abbas datang hanya untuk mengawasi dan menjaga keselamatan keponakannya. Di tempat itulah terjadi Baiat Aqobah kedua. Al-Barah dari Bani Khazraj mengulurkan tangannya untuk membaiat Rasulullah seraya berkata, "Kami membaiatmu wahai Rasulullah, demi Allah, kami adalah generasi perang dan pemilik medannya. Kami mewariskan dengan penuh kebanggaan." Lalu setelah itu yang lain beramai-ramai mengulurkan tangannya masing-masing menggenggam tangan beliau dan membaiatnya dengan kata-kata, "Kami membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar dan mentaati dalam keadaan sukar, mudah, senang, benci maupun musibah tengah menimpa kami. Kami tidak akan merampas kekuasaan dari pemiliknya, serta akan mengucapkan kebenaran dimanapun kami berada. Kami juga tidak akan takut di jalan Allah terhadap celaan orang-orang yang suka mencela." Kala mereka selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ajukanlah kepadaku dari kalian 12 orang wakil yang akan bertanggung jawab terhadap kaumnya dalam segala urusan mereka." Mereka kemudian memilih 9 orang dari Khazraj dan 3 orang dari Aus. Lalu Nabi berkata pada para wakil tersebut, "Kalian bertanggung jawab atas kaum kalian dalam segala urusan mereka, seperti Hawariyun melindungi Isa bin Maryam, dan aku adalah penanggung jawab kaumku." Mereka kemudian menjawab, "Ya Rasulullah." Menurut Ka'ab bin Malik, ia berkata bahwa setelah mereka membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syaitan menjerit dari atas Al-Aqobah dengan teriakan yang sangat keras yang bisa ia dengar. Setan itu berkata, "Hai penduduk Al-Jababib, ketahuilah bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang murtad bersamanya telah bersekutu untuk memerangi kalian." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini azab syaitan Al-Aqobah. Ini anak azab
"Dengarkan wahai musuh Allah, demi Allah, aku pasti mematikanmu." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum Ansar, "Pulanglah kalian ke pos kalian." Setelah itu mereka kembali ke perkemahan mereka, mengemasi barang-barangnya, lalu pulang ke Madinah. Tidak lama berselang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum Muslim hijrah ke Madinah dan mereka berangkat secara terpisah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.